Sahabat Mista, berikut kami hadirkan Top 5 dengan berbagai berita yang kami himpun selama sepekan. Dari Kota Pematang Siantar kami hadirkan berita terkait 17 proyek rehabilitasi ruang kelas yang menghabiskan dana miliaran rupiah. Inspektorat Kota Pematang Siantar menemukan adanya proyek yang salah lokasi. Tahun 2021 ini ada 17 paket proyek rehabilitasi ruang kelas di sejumlah sekolah yang ada di Kota Pematang Siantar. Proyek yang dikerjakan dengan menggunakan APBD tersebut berada di bawah naungan Dinas Pendidikan setempat. Tidak tanggung-tanggung, proyek rehabilitasi tersebut menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Mister menghimpun data di situs LPSE Pemerintah Kota Pematang Siantar. Proyek rehab yang paling banyak menghabiskan anggaran adalah proyek rehab ruang kelas SMP Negeri 1 sebanyak 2,45 miliar rupiah, SMP Negeri 10 1,1 miliar rupiah, SMP Negeri 6 847 juta rupiah. Sementara itu dari 17 proyek tersebut, pihak Inspektorat Kota Pematang Siantar mengaku belum menemukan adanya kejanggalan dan laporan dari masyarakat. Apakah proyek pembangunan rehabilitasi sekolah tersebut sesuai dan layak untuk direhabilitasi? Mengingat secara kasat mata kondisi fisik ruang kelas sekolah yang masih dapat digunakan. Pelaksana tugas Kepala Inspektorat Junaidi Sitanggang mengaku sejauh ini mereka ada menemukan kesalahan dalam pelaksanaan proyek itu. Pihaknya ada menemukan proyek yang salah lokasi pembangunannya. Pada proyek tersebut mereka juga menemukan ada yang tidak sesuai proyek reportnya dengan kondisi lapangan. Pada proyek tersebut juga menemukan ada tidak sesuai progres reportnya dengan kondisi lapangan. BNN Kota Pematang Siantar menemukan fakta mengejutkan. Sebahagian besar remaja masuk dalam jeratan narkoba saat razia di sejumlah tempat. Fakta mengejutkan soal penyalahgunaan narkoba jenis sabu diungkap Badan Narkotika atau BNN Kota Pematang Siantar. Terungkap ada puluhan pemuda dan remaja wanita dan laki-laki yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Data pemuda atau remaja terindikasi menyalahgunakan narkoba diperoleh dari razia yang dilakukan BNN Kota Pematang Siantar selama beberapa bulan ke sejumlah warung internet maupun kos-kosan. Selama 6 bulan, yakni bulan Juni hingga November, sebanyak 56 remaja atau pemuda yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Sementara itu data yang dihimpun dari BNN Pusat menyebutkan angka remaja yang coba pakai narkoba cukup tinggi, yakni 57% dari total penyalahgunaan narkoba. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI membeberkan data dari penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sebanyak 17,8% terjerat tindak pidana narkotika. KPAI juga membeberkan sebanyak 82% anak yang terjerat kasus narkotika berstatus pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar dan 31,4% sebagai kurir. Wali Kota Medan Bobi Nasution saat ini berkomitmen untuk melakukan revitalisasi lapangan Merdeka Medan dan pembenahan kawasan Kota Lama Kesawan. Wali Kota Medan Bobi Nasution saat ini berkomitmen untuk melakukan revitalisasi lapangan Merdeka Medan dan pembenahan kawasan Kota Lama Kesawan. Selain untuk menjadikan lapangan Merdeka sebagai cagar budaya dan ruang terbuka hijau, langkah melakukan revitalisasi lapangan yang menjadi satu kesatuan dengan kawasan Kota Lama Kesawan ini juga dapat membangkitkan potensi wisata. Potensi wisata ini yakni wisata sejarah, wisata religi dan juga wisata budaya sekaligus menjadi ikon baru di Kota Medan. Revitalisasi lapangan Merdeka yang dilakukan Wali Kota Medan Bobi Nasution bukan saja menyahuti aspirasi masyarakat, lebih dari itu memimpin perjuangan masyarakat untuk membebaskan lapangan Merdeka. Rencana ini mendapat dukungan dari Gubernur Sumatera Utara. Gubsu Edi Ramayadi bahkan menjanjikan bantuan dari pemerintah provinsi sebesar 100 miliar rupiah. Konsep revitalisasi adalah pelestarian ruang kota bersejarah dan konteks dinamik rancang kota kontemporer dengan pendekatan mempertahankan signifikasi sejarah dan karakter lapangan Merdeka, sebuah ruang terbuka publik. Dalam konsep revitalisasi ini mempertahankan pohon trembesi tua dan fungsi sebagai ruang terbuka publik, menjadikan lapangan Merdeka sebagai ruang terbuka hijau, juga sebagai mitigasi perubahan iklim, sekaligus ruang kota yang mengapresiasi sejarah Medan dan sejarah proklamasi kemerdekaan. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan Oka Zulfi mengatakan pembenahan kawasan Kota Medan Lama Kesawan dan revitalisasi lapangan Merdeka akan memunculkan satu paket wisata baru bagi masyarakat. Dalam rancangannya, Pemko Medan akan menempatkan pelaku UKM untuk berjualan makanan tradisional dan modern yang berasal dari masing-masing etnis budaya yang ada di Medan. Dinas Kebudayaan Kota Medan juga memiliki program Pekan Warisan Budaya yang digelar setiap sekali setahun di Lapangan Merdeka. Dalam Pekan Warisan Budaya Medan ini, berbagai atraksi budaya dan pameran diadakan dalam sepekan. Mafia tanah kini menjadi sorotan. Kejaksaan Agung memerintahkan aparatnya untuk menghabisi mafia tanah.
Persoalan pertanahan bagai persoalan yang menggurita di Indonesia. Tidak jarang persoalan pertanahan menimbulkan konflik yang tiada henti. Sulitnya pengurusan legalitas tanah, tumpang tindih atau sertifikasi ganda, penyerobotan, tanah ulayat dan lainnya, hingga memicu munculnya banyak mafia-mafia tanah. Baru-baru ini Kejaksaan Agung berkomitmen bakal memberantas mafia tanah. Saat ini diakui Kejagung, mafia tanah masih merajalela dengan melakukan perampasan terhadap tanah milik rakyat. Pihak yang kerap memperlambat proses sertifikasi tanah diakui ada dalam internal Badan Pertanahan Nasional atau BPN sendiri. Kejaksaan Agung melihat mafia tanah memiliki cara sendiri dalam menguasai tanah strategis, khususnya yang berkaitan dengan proyek strategis nasional. Setiap kali ada proyek nasional, pembangunan jalan tol, mafia tanah mulai bergerak. Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan aparatnya menghabisi mafia tanah. Ia mengaku kejahatan komplotan mafia tanah tidak terlihat tapi kegiatannya terasa. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Santoso meminta Kejaksaan Agung serius untuk memberantas mafia tanah. Kejaksaan Agung tidak bisa kerja sendiri untuk membersihkan mafia tanah, harus melibatkan institusi lain seperti Polri, BPN, Kementerian BUMN, Kementerian Kehutanan dan pemerintahan daerah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri sudah mengeluarkan perintah agar memudahkan sertifikasi massal dan murah, tapi masih ada juga oknum yang masih bermain-main dalam proses pengurusan tanah. Cina saat ini dilanda berbagai krisis. Selain COVID-19 yang kembali merajalela, negara itu juga dilanda krisis lain dari properti, harga sayuran hingga panik buying. Inflasi gila-gilaan memicu kekhawatiran global. Cina saat ini dilanda berbagai krisis. Selain COVID-19 yang kembali merajalela, negeri itu juga dilanda krisis lain seperti properti, harga sayuran hingga panik buying. Kini biaya barang yang keluar dari pabrik-pabrik Cina pun melonjak drastis hingga mencetak rekor baru. Biro Statistik Nasional Cina menyatakan indeks harga produsen melonjak 13,5% pada Oktober, naik jika dibandingkan tahun lalu atau meningkat dari 10,7% pada September. Menurut Econ Refinitiv, peningkatan itu termasuk yang tercepat sejak pemerintahan Cina mulai merilis data pada pertengahan 1990-an. Indeks harga konsumen Cina naik 1,5% pada Oktober atau naik 2 kali lipat dari bulan sebelumnya dan laju kenaikan tercepat sejak September 2020. Ji Weijiang, kepala ekonom Pinpoint Asset Management yang berbasis di Hong Kong, merasa khawatir tentang peralihan dari harga konsumen mengingat persediaan mereka telah habis. Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan Cina pada pekan lalu mengeluarkan pemberitahuan agar pemerintah daerah mendorong masyarakat menimbun makanan dan kebutuhan sehari-hari karena cuaca buruk, kekurangan energi dan pembatasan COVID-19 mengancam akan mengganggu pasokan. Peringatan tiba-tiba itu memicu panik buying di supermarket hingga e-commerce Alibaba. Pihak berwenang mengaitkan kenaikan inflasi konsumen ini dengan melonjaknya biaya sayuran dan gas. Mengutip dari South China Morning Post, harga solar di Cina telah mencapai 8.023,3 yuan atau sekitar 17 juta per ton rupiah. Mengutip dari South China Morning Post, harga solar di Cina telah mencapai 8.023,3 yuan atau sekitar 17 juta rupiah per ton. Sayangnya, kenaikan harga solar terjadi di masa kritis bagi industri logistik menjelang puncak musim belanja dan pengiriman. Menurut Biro Statistik Nasional, kenaikan drastis solar itu terjadi sebesar 64,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah situasi berat bagi industri logistik. Meningkatnya inflasi Cina juga memicu kekhawatiran global. Inflasi produsen dengan harga yang melonjak akan mendorong tekanan inflasi global. Kepala Strategi Valuta Asing untuk Mizuho Bank mengatakan hal itu terjadi karena mengingat peran Cina sebagai pabrik dunia dan termasuk dalam rantai pasokan global. Dia memprediksi kondisi tersebut akan terjadi selama musim dingin. Dia menambahkan harga energi juga dapat terus meningkat. Selain itu, pihaknya memperkirakan inflasi konsumen pun dapat terus merangkak naik. Demikianlah Top 5 kali ini. Terima kasih untuk setia bersama kami di Mister TV. Saya Vanessa Marpaung. Sampai jumpa.